Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farki dengan NIM 200222046 ruangan AP reguler 2. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengawasan Pembangunan Daerah. Pengertian pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama, mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Jenis pengawasan. Secara umum, terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu yang pertama, kontrol, yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan yang ketiga, kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Adapun tujuan dilakukan pengawasan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Adapun proses pelaksanaan kegiatan pengawasan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap, yakni yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Keempat, pembandingan dengan standar evaluasi. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Karakteristik pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Manfaat pengawasan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Banyak manfaat pengawasan, paling tidak sebagai kontrol, sebagai sarana konsultasi, dan sebagai motivator. Syarat-syarat pengawasan yang baik. Pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar yang digunakan. Pengawasan harus luas atau fleksibel. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi, dan pengawasan harus ekonomis. Kegiatan statistik diarahkan untuk prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. 2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Ketiga, luas. 4. Mencerminkan pola organisasi. 5. Ekonomis. 6. Dapat mudah dipahami. Dan yang ketujuh, dapat segera diadakan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan. Pengawasan dapat berjalan efektif apabila memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jalur urut-urutan. Kedua, penempatan waktu. Ketiga, perintah pelaksanaan. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Adapun langkah-langkah melakukan pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar pengukuran kegiatan, membandingkan kegiatan dengan standar, dan melakukan tindakan koreksi. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.